tota malak bertungasi orang sana salam malak biri jamaah subuh rahimakumullah. Insyaallah tanggal 27 Mei bulan ini, bulan 5 bertepatan dengan tanggal 10 Zulhijjah bulan 12 1447 Hijriah. Kalau begitu kita sudah berada di posisi tanggal 23 kalau nggak salah hari ini bulan 11 Dzulqa'dah. Sesudah Ahad ini tanggal 17 masih ada, tanggal 24 masih ada. Kalau masih saya terus mendapat amanah untuk Ahad berikutnya, maka ini yang kita ulang-ulang sejarah, syariat, hakikat, dan hikmah kurban. Sekalipun mungkin saya yakin akan banyak yang terulang, saya berharap itu pencerahan. Mungkin juga bahan diskusi kalau kita berbeda referensi. Sejarah kurban itu Bapak dan Ibu sudah lintas generasi. Sejarah kurban sudah dimulai dari zamannya Nabi Adam, Hawa. Allah bilang kepada Adam, uskun anta, dalam kurung Adam, wa zaujukal jannah. Tinggallah kamu Adam bersama. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Nikmati segala fasilitas, enggak usah repot. Semua kebutuhanmu saya akan siapkan, kata Allah. Narasi bebas. Satu je pesan, la taqraba hadhihi syajarah. Jangan dekati pohon ini. Yang dilarang di sini mendekati pohon dua-duanya karena la taqraba. Ada alif di belakang. Itu bekal bahasa Arab kan. Kalau hanya Adam yang dilarang la taqrab. Kalau hanya Hawa yang dilarang la taqrabi karena perempuan. Tapi ini la taqraba. Dua-duanya dilarang. Itulah statementnya Allah. Itulah regulasinya Allah. Itulah aturannya Allah. Tapi iblis kemudian datang mengatakan, Adam, kamu tahu enggak? Ini pohon kuldi. Ini pohon keabadian. Ini pohon kekekalan. Sebenarnya kamu tidak dikehendaki Tuhan hidup abadi di surga ini. Makanya kamu dilarang mendekati pohon ini. Bakgah. Pepinahi bakgah boleh. Adam tegar. Kurang ajaran. Nak lapar bakgah. Hawa. Awalnya tegar. Kedua oleng. Ketiga loko. Hawa yang mulai. Bukan hanya mendekati. Makan. Tapi apa yang saya mau sampaikan di sini Bapak dan Ibu? Setelah Adam dan Hawa melanggar, dia dihukum, dikeluarkan di surga, diturunkan ke bumi, dipisah dengan jarak yang sangat jauh. Dipisah dengan waktu yang sangat lama. Sumber referensi saya katakan 200 tahun. Umurnya Adam kan 1000 tahun. Allah menghukum karena tersinggung. Allah murka dan marah. Bentuk kemarahan dan hukumnya diturunkan, dikeluarkan di surga, diturunkan ke bumi. So dilepas sisa pewajuan sana wajibnya. Gile. Tapi Allah juga Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah juga Maha Pengampun, Maha Pemaaf. Allah juga Maha Tahu. Ini keluarga suami istri. Pasti sudah sekian lama saling merindu. Diajarkan kalimat tobat dan ini yang saya ingin sampaikan kepada Bapak. Kita tidak pernah lepas dari kehalapan, kesalahan. Saya sedih kalau saya ingat jabatan saya Bapak. 2 kali wakil bupati. Saya sangat yakin dengan amal jariah. Tapi saya ngeri kalau ada amal jariah. Pelajaran yang kami diajarkan oleh guru kita, guru-guru kami di SMI, kalau ada mafhum mukhalafah, kesimpulan sebaliknya. Kalau konsep usul fikih ini diterapkan di amal jariah, kalau ada amal jariah kebalikannya berarti ada dosa jariah. Ngeri saya kalau bayangkan ini Pak Ibu. Saya penentu kebijakan. Satu paket dengan Pak Masli, satu paket dengan Pak Sahri. Kalau ada kebijakan yang merugikan masyarakat. Dan sampai sekarang masih dirasakan dampak negatifnya. Bagaimana tidak ngeri kalau dosanya terus sampai ke alam kubur? Kalau betul ada konsep mafhum mukhalafah, kesimpulan sebaliknya. Kalau ada dosa jariah berarti ada kalau amal jariah berarti ada dosa jariah. Tapi saya sangat yakin dengan
firman Allah. Luar biasa kesalahan Adam dan Hawa menantang aturan Allah. Bukan hanya mendekati pohon, tapi dia makan buah. Diajarkan kalimat tobat. Inilah modal saya kalau saya bisa menghibur diri sendiri. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sejarah yang saya baca ketika dibaca doa tobat ini di waktu yang sangat jauh, di tempat yang sangat berbeda, berjauh, Adam dan Hawa dipertemukan di Jabal Rahmah. Itu syariat menjadi sunat jamaah haji berkunjung ke Jabal Rahmah, mengingat sejarah pertemuan Adam dan Hawa pertama kali di bumi ini setelah dihukum oleh Allah karena melanggar aturan. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kita hafal siang malam, kita baca doa ini. Sekarang saya tambahkan begini sejarahnya. Allah Maha Pengampun. Dan ketika taubat itu dibacakan, insyaallah. Bapak Ibu dan Saudara, Adam dan Hawa belum punya calon besan. Maka dibikin aturan internal. Sejarah yang kita tahu, setiap Hawa melahirkan selalu kembar. Kembarnya laki-laki perempuan. Bikinlah aturan kawin silang. Kembarnya Adam, kembarnya Hawa, kembarnya Habil, perempuan. Nikah dengan kembarnya Kabil. Kembarnya Kabil yang perempuan nikah dengan kembarnya Habil. Kabil protes. Lah nikah dengan kembarnya Habil, kembar kutomo, kembar lebih gambar, lebih bagus, lebih cantik. Lalu Habil, mana kan aturan bapak, lalu mana lah murah kok? Mempontu Itu bahasa narasi bebas. Melihat pertengkaran ini, kemudian Allah memberikan perintah pada Adam, uji anakmu itu dengan kurban. Berkurbanlah atas perintah Adam. Petunjuk dari Allah. Waktu itu kalau berkurban berdasarkan profesi. Habil profesinya peternak. Qabil profesinya petani. Maka Habil berkurban dengan kibas, gimbalah, bembeh, domba atau apapun istilah. Dia pilih kurban yang paling, dia pilih hewan yang paling dia sayangi, hewan yang paling bagus, hewan yang paling sehat, hewan paling cantik. Di antara semua gembalaan. Ini kurban. Qabil juga berkurban dengan padi karena profesinya petani. Sejarah kurban yang disusun, ditulis dalam bukunya Pak Kiai Haji Mukhtar Adam, saya baca itu Pak Ibu. Kurbannya Qabil itu ditolak. Terbakar itu padi. Kita tidak ketahui dari mana sumber api. Terbakar itu padi. Sedangkan kurbannya Habil diterima. Terangkat itu hewan. Hewan inilah yang kemudian kata Pak Kiai Mukhtar Adam dalam bukunya Sejarah Kurban ditempatkan di suatu tempat. Tidak disebutkan dalam buku itu juga di mana tempat itu. Dan beliau dalam penjelasan berikutnya, hewan kurbannya Habil inilah yang kemudian diangkat sebagai bukti kurbannya diterima, ditempatkan satu tempat yang mengganti posisi Ismail ketika Ibrahim akan menyembelih putranya dengan secepat kilat. Karena ternyata Ibrahim hanya diuji, lulus enggak kalau dia diperintah untuk menyembelih putranya, putra yang bertahun-tahun diminta, sampai mengorbankan Hajar, sampai mengorbankan Sarah, istri pertamanya yang kita cerita pada pekan lalu. Sarah ya Pak Ibu, mohon maaf Ibu, Sarah yang menawarkan pada Ibrahim, baranak ketidik, masuk, insya Allah tamu kalabi ini nanti di keturunan. Inai lalalan juga itu ke risalah ini. Kalau kanda meninggal tidak ada generasi pelanjut, nggak kau jaring. Ibrahim tanya pada istri, barang aku jarki pabere marai, mari bojaki pabere marai, teh. Adakah Pak Jamal?
Istrinya yang menyarankan pada suaminya karena tugas dan tanggung jawab harus berlanjut. Bukan persoalan putra mahkota, tapi tugas dan tanggung jawab menyelamatkan akidah umat, Pak Ibu. Sampai-sampai Sarah mengorbankan perasaannya, menekan perasaannya sedalam-dalamnya dan menyarankan. Ibrahim tahu perasaan istri, sehingga dia menjawab, "Injak raja, boja pajak pabere marai, bahine bajak mika kau kaum pemilihan." Untuk tunjangi nyara-nyara pihali pada kun selalu mau kiarak nah giliki minang muli-muli deh. Nah, itulah sejarahnya saya baca. Lah pilihannya Hajar, kan Hajar itu selama ikut dalam keluarga Ibrahim dengan Sarah. Dari Hajar lahir Ismail. Berarti Ismail adalah anak pertama yang lahir dari istri kedua. Ternyata Sarah tidak mandul. Karena Sarah kemudian melahirkan Ishak sebagai anak kedua dari istri pertama. Bapak, Ibu, dan Saudara, bagaimana syariatnya? Itulah kemudian dari Adam ke Ibrahim. Ibrahim ke Muhammad, lahirlah Al-Kautsar. Inna atainaka al-kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Itu di Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi sejarah sudah berlanjut dari Adam dan Hawa ke Kabil dan Habil, dan gara-gara ini terjadi pembunuhan yang pertama di permukaan bumi karena iri. Gara-gara kau Habil. Nah, aturan ini diterapkan mengorbankan saya. Dibunuh Habil. Bayangkan Pak Ibu. Karena iri sampai terjadi perbunuhan yang pertama di permukaan bumi. Tapi saya ingin sampaikan di sini Pak Ibu. Luar biasa dampak negatifnya ketika membunuh. Mungkin please lakukan mati ini ruangan. Timbul rasa penyesalan, timbul rasa kasihan. Lah ale Pak. Ini Kabil gaul. Suka mati orang nasiana, lah ale lah sopo. Namanggang inapo sila taruh musi. Gasing lalim sila po. Dere lah Pak. Oh mulai-mulai pokoknya Pak, sejarah yang saya baca. Jari mana peluangan mati? Ternyata burung gagak. Burung gagak apa? Kalaa nih. Kalaa lah jari Pak. Hanya nari itu merasa cara luar biasa tampun. Allahu Akbar. Nah mana peluangan mati? Oh kalaa lah jari. Kasarum salam mulai raginya na po selatar na gasi lahir langsung pemengembang. Gila peles sila ketemu di ruangan. Tuhan Maha Pengampun, Tuhan Maha Pemaaf. Tuhan Maha Pengasih, Tuhan Maha dikirimkan dua kalaa. Gagak. Ahmad teriakan. Menang satunya, mati satunya, lalu kala itu mengais-ngais tanah sampai agak dalam kemudian didorong. Ampa tu melakukan Kabil, napa di ruangan pakun itu mati. Ciko laku cikali. Bayangkan Pak Ibu. Sekarang kita kalau ada yang punya kecerdasan intelektual dengan gelarnya sudah luar biasa. Hati-hati teman-teman yang punya gelar non akademis. Siapa? Gelar apa di Makassar? Dai Muda Muhammadiyah. Itu gelarnya. DMM itu bukan gelar akademis. Nah, saya singgung sedikit syariat Pak Ibu. Bagi kita yang sudah ke tanah haji, ke tanah suci itu nostalgia. Bagi kita itu motivasi. Kenapa ada tradisi melontar jumrah sebagai salah satu syariat haji? Itu ketika Ibrahim mendapat perintah melalui mimpi 3 malam berturut-turut dan sama mimpinya sembelih putramu, diambil kesimpulan ini perintah Allah melalui wahyu. Dibawalah Ismail. Dihalangi lagi oleh iblis. Ibrahim, obat gabat apa? Selalu mengira apa kalau sari Allah Ta'ala ada. Dan itu baji, baka baji kule musuro-suro. Dalam musumbele, aku. Itu dalam perjalanan. Dilempar itu setan. Kurang ajar nak dilempar baka-baka di perintah Tuhan. Tidak berhasil, masih bertahan. Ditunggu lagi di agak jauh. Sampai ketiga. Itulah lahir syariat haji. Melontar jumratul ula, jumratul wusta, jumratul aqabah. Tapi itu juga. Ya. Bapak Ibu dan Saudara,
Lalu kenapa ada tradisi syariat sa'i? Hajar waktu mau ditinggal oleh Ibrahim karena Allah mengatakan bawa keluargamu ke suatu tempat Ibrahim. Sudah kita ungkap pada pekan lalu. Dibawalah, tidak jelas di mana. Jadi persiapan tidak ada. Karena tidak ditahu di mana tempatnya, berapa jauhnya, bagaimana perjalanannya. Ibrahim hanya membawa Hajar dan Ismail dengan naluri. Tiba di padang pasir gersang tanpa pohon tempat berlindung, tanpa gedung tempat bernaung, tanpa manusia tempat minta tolong, tanpa air, tanpa tanda-tanda kehidupan. Allah bilang, tempatkan keluargamu di sini, Ibrahim. Ibrahim kasihan. Ibrahim ngeri. Ibrahim takut. Ibrahim kata, kalau saya tempatkan Hajar dan Ismail yang sama-sama masih lemah, Hajar lemah karena menyusui, Ismail kan lemah karena masih bayi, balita. Bayi malah. Bagaimana mereka menghadapi tantangan alam? Koni-koni Pak, Ibu, Bapak, mohon maaf saya ulang-ulang istilah ini. Natehele meam-meam, kipas muru-muru, AC dingin luar biasa. Jaraknya 400 meter Pak lebih antara Safa dan Marwah. Dulu padang pasir gersang. Seorang istri berjuang sendirian karena ditinggal suaminya Ibrahim, karena taatnya lebih tinggi kepada Allah. Masih ingat sejarah kemarin Pak? Bangilah taruh bahagian anak lampu menjema Ibrahim. Mana papau gila laku. Kerongkongannya tersumbat oleh rasa haru, membayangkan tantangan alam yang harus dihadapi oleh istrinya dan anaknya masih sama-sama lemah. Tapi tengahnya taatnya, takutnya, cintanya kepada Allah lebih tinggi. Melebihi cintanya, takutnya pada alam, dan taatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Laka Hajar, deh, orang ini kan ditaruh. Idai ngasaile, ilekul lepa. Lampan jemangi, lapinah aja oleh Hajar. Deh, mulai naik volume. Orang ini kan ditaruh. Tambah kasihan daik, tapi hanya menengok, gak bisa menjawab. Langsung berjalan, dikejar lagi sama Hajar. Tinggi mi volumenya. Deng, orang ini kan ditaruh. Apa kena kali-kali itu atau pasuran Allah Ta'ala? Sakrarira Ibrahim. Ini perintah Allah Ta'ala. Gila kali-kali. Apalagi Hajar, kalau gitu selamat jalan kan? Selamat berpisah. Kalau ini perintah Allah, tidak mungkin Tuhan mendolimi kami. Saya akan menghadapi tantangan alam ini. Ketika Ismail menangis karena ASI sudah kering, air sudah habis, nggak ada perbekalan yang cukup, nggak ditahu dimanapun tempat pindah. Hajar berjuang sendirian. Logikanya menolak, Bapak Ibu. Dari mana bisa dapat air di padang pasir gersang seperti ini? Nggak ada pohon. Nah, pohon yang biasa menarik awan, menurunkan hujan, nggak ada. Tapi nalurinya, ini yang saya katakan dalam khutbah kemarin, kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual harus dimiliki bersama seperti Nabi gunakan itu Allah. Siddiq, tablik, amanah, fatona. Fatona cerdas. Cerdasnya Nabi dipadukan empat. Kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual, kecerdasan komunikasi sosial. Nah, kecerdasan intelektualnya Hajar menolak. Dari mana dapat air? Tapi kecerdasan spiritualnya taat. Ini perintah Allah, tidak mungkin Tuhan mendalimi saya. Maka dia bekerja 400 meter lebih sedikit, 7 kali bolak-balik antara Bukit Safa Marwah. Itulah yang menjadi syariat sa'i. Yang dibaca oleh jemaah haji, calon haji Pak Ibu, di antara 2 Bukit Safa Marwah itu innas safa wal marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita awi tamara fala junaha alaihi ayat tawafa bihima. Wa man tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. Itu ayat sesudah ayat terakhir yang biasa dibaca oleh qari dan qariat waktu kita takziah. Ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Rata-rata qari dan qariah
berhenti sadaqallahul adzim sesudah ayat ini, karena dia tahu ayat berikutnya bukan lagi ayat takziah, tapi sudah ayat haji. Saya ingin tutup ini Bapak dan Ibu, bahwa ternyata kerja keras seorang ibu teladan yang namanya Hajar, istri keduanya Ibrahim anak ibundanya Ismail, itu melahirkan amal jari yang luar biasa dahsyat. Ini jaraknya sudah 4.000 tahun Pak Ibu, karena sekian tahun sebelum Masehi kalau istilah kita. 4.000 tahun dari sejarah Ibrahim ke kita. Dan data terakhir yang saya dapat, 2 juta umat Islam di seluruh dunia dalam setahun melaksanakan ibadah haji dan umroh. Kalau 5 liter saja masing-masing jamaah haji dan umrah setiap tahun membawa oleh-oleh air Zam-Zam, berarti dalam setahun Pak Ibu 10 juta liter air Zam-Zam dinikmati oleh umat Islam seluruh dunia. Dalam konteks amal jariah, pahalanya terus mengalir ke alam kuburnya Hajar. Mari bertanya pada diri kita Pak Ibu, di usia sekarang ini, kepala berapa nih? Apa nih amal jariah yang kita lakukan? Fisik atau non fisik? Karena itu adalah investasi alam kubur. Pahala tak akan putus. Sepanjang tak rajama, tak ragaut, tak ragiota masih dirasakan manfaatnya oleh orang, konsep keyakinan agama kita, pahalanya terus mengalir ke alam kubur kita. Dan dengan konsep ini, saya selalu mengatakan, belum ada barangkali amal jariah yang sebanding dengan amal jariahnya Hajar. Silakan. Demikian Bapak dan Ibu, sejarah, hikmah, hakikat, dan hikmah syariat. Sekali lagi masih akan kita lanjutkan, sekalipun gelek rurung, tapi poin-poin ini bisa menjadi inspirasi, motivasi bagi kita. Sadaqallahul adzim. Terima kasih Pak Rahman, lanjutkan tugas. Demikian Bapak Ibu dan Saudara, acara kita mulai di salat tahiyatul masjid, salat rawatib qobliyah, subuh, salat subuh berjamaah, tausiah singkat, dan penyerahan sedekah spontan dari aktivis GAS. GAS itu singkatan dari gerakan Ahad Salat Subuh Berjamaah, GAS berjamaah. Mudah-mudahan yang diberi mendapat manfaat, yang memberi dapat berkah, yang memfasilitasi, memediasi dapat pahala, yang menyaksikan terinspirasi. Amin, Allahumma amin. Mari kita akhiri dan tutup dengan bersama-sama baca lafaz Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.